Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, we continue our class. Today I will discuss about barriers to entry and exit. Okay, what is definition? Barriers to entry is something that blocks or impedes the ability of a company or competitor to enter an industry. And barrier to exit is something that blocks or impedes the ability of a company or competitor to leave an industry. In general, industries that are difficult for a new competitor to enter may enjoy periods of good profitability and limited rivalry among competitors. Ini definisinya. Jadi pada dasarnya yang disebut dengan barrier to entry merupakan halangan atau hambatan atau constraint dari suatu perusahaan yang diciptakan oleh perusahaan itu atau sesuatu yang menciptakannya ya, yang membuat kompetitor atau perusahaan baru itu sulit untuk masuk ke dalam pasar. Ini barrier to entry. Sedangkan barrier to exit merupakan hambatan atau constraint yang menyebabkan suatu perusahaan baru atau kompetitor meninggalkan industri. Secara umum sebenarnya industri itu akan berusaha menjaga agar kompetitor baru itu tidak masuk ke dalam pasar ya secara umum. Kenapa? Agar mereka bisa menikmati good profitability. Ya, artinya keuntungannya kan kalau tidak banyak kompetitor dia akan cukup bagus atau cukup baik. Dan membatasi persaingan di antara kompetitor. Itu yang secara alamiah sebagai pengusaha, sebagai industri, sebagai perusahaan itu akan menciptakan barriernya masing-masing ya. Ada yang barriernya itu smoothing, ada yang sifatnya hard ya. Dalam artian kalau yang smoothing itu bisa barriernya terkait dengan kalau kita lihat di pasar akan mengarah kepada monopolistik ya. Artinya kemampuan mempengaruhi konsumen itu yang membuat itu menjadi barrier. Ya, contohnya lewat iklan, lewat riset and development produknya agar diterima masyarakat. Ini barrier-barrier yang bisa diciptakan. Atau yang sifatnya hard, sifatnya keras. Ya, contohnya misalnya membatasi perusahaan lain masuk ke dalam pasar melalui misalnya melalui dulu ada kasus salah satu buku ya, saya lupa namanya bukunya. Intinya itu adalah penerbit yang menyediakan buku referensi untuk siswa-siswa ya, baik itu SD, SMP maupun SMA. Itu dulu pernah jaya-jayanya. Nah, terus pada waktu itu korup, ada yang kepala daerah yang korup ya. Akhirnya ada salah satu kompetitornya itu lobbying ke kepala daerah itu. Ya, lobby dan segala macam, mungkin ada insentif tertentu dan itu membuat salah satu penerbit itu tidak bisa masuk ke dalam itu. Jadi penerbit yang lobby itu menyediakan fasilitas tertentu kepada kepala daerahnya. Berikutnya dengan syarat ya tadi agar sekolah-sekolahan itu mengambil referensi dari penerbit yang melakukan lobby tadi. Ini keras persaingannya. Ya dulu karena belum ada KPK, belum ada undang-undang tindak pidana korupsi, ini bisa dilakukan. Tapi sekarang agak susah. Okay, typical barriers to entry. There is some typical barriers to entry. The first is economies of size, and second is capital intensive, and third is intellectual property. Ini economies of size ini merupakan the need for a large volume of production and sales to reach the cost level per unit of production for profitability is barrier to entry. Jadi salah satu barrier yang smoothing, hambatan yang smoothing adalah menciptakan ukuran ekonomis atau size, economies of size. Ini sebenarnya economies of scale juga sama. Ya, arahnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan produk yang seefisien mungkin. Artinya cost level per unit yaitu semakin murah. Ya, kalau dia bisa menghasilkan produk yang semakin murah, maka kompetitor untuk masuk ke dalam pasar itu sulit.
Yang kedua adalah capital intensive. Large capital investment per unit of output in facilities tend to limit industry entry. Ini juga jadi industri-industri besar yang memiliki modal besar ya, capital intensif dalam arti dia investasinya besar, maka ini juga susah untuk susah untuk perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri atau ke dalam pasar. Ini capital intensive. And then there is intellectual property. Patents and other types of proprietary intellectual property are very effective in limiting industry entry. Kenapa ini alasan Samsung dengan Apple itu saling berlomba-lomba untuk melaporkan kompetitornya, karena salah satunya ini paten ya, paten haki, royalty ya, yang dianggap meniru dan segala macam. Maka kasus Samsung dengan Apple itu ya, sebelum saya kurang tahu sekarang ya, kalau tahun kemarin masih ramai, jadi saling melaporkan ke pengadilan terkait dengan pencurian hak kekayaan intelektual, dan ini menjadi salah satu hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar ya. Okay, next, there is high switching cost. Nah, ini juga bisa. Ini typical barriers entry yang lainnya ya, biaya switching cost ya, ini yang cukup tinggi juga. Ini dikatakan the tendency for buyers of an industry's product to be reticent about switching to a new supplier tends to limit entry. Nah, ini juga. Jadi kalau pembelinya itu atau konsumennya itu berpindah ke produk lain, ini akan menyebabkan biaya yang tidak sedikit ya. Misalnya sudah punya apa, itu akan mempengaruhi apa ya, ini juga mempengaruhi high switching cost. And then establish brand identity. Nah, ini yang smoothing lagi. Industry dominated by branded product are difficult to enter due to the large amount of time and money required to create a competing branded product. Sebagai contoh, misalnya dulu Pepsodent, produk-produk baru itu akan sulit masuk ke dalam industri. Relatif kenapa? Karena the top mind of product terkait dengan pasta gigi ya, kalau ditanya apa pasta gigi mesti Pepsodent walaupun yang dipakai yang lain. Itu sangat sulit, sehingga membutuhkan high investment ya, capital intensive. Jadi perusahaan-perusahaan besar lain yang bisa masuk, caranya apa? Cekoki lewat iklan terus ya, iklan terus. Ini biaya iklannya sangat tinggi ya. Ini establish brand identity. Yang lain juga sama, termasuk ke motorcycle ya. Ketika bicara motor, maka orang akan top mind produknya adalah Honda. Nah, ini yang ditanamkan oleh Honda ya. Nah, ini juga cukup sulit industri motor yang lain untuk masuk ke dalam pangsa pasar Indonesia, karena tadi establish brand identity. Yamaha relatif ya, Suzuki yang Jepang relatif masih bisa masuk karena prestasi awalnya juga cukup besar untuk mempengaruhi pasar Indonesia. Ya pernah pangsa pasar Yamaha itu bisa bersaing dengan Honda, bisa sampai 40%, 45%. Pada waktu itu memang advertising cost-nya tinggi. Waktu itu menggunakan Valentino Rossi yang masih juara dunia. Nah, ini mempengaruhi ya. Tapi sekarang kembali lagi, market share-nya jauh lebih tinggi Honda dibandingkan Yamaha. Begitu juga industri-industri di luar, industri motor di luar industri dari Jepang. Ini sulit. Dulu China pernah masuk mental, India pernah masuk lewat Pulsar ya, lewat Bajaj, itu juga sama, mental juga. Nah, ini sulit untuk masuk ke motor, industri motor di Indonesia. Kenapa? Tadi establish brand identity, Jepang oriented. Berikutnya permitting requirement. Permitting requirement, it is industries where permitting and license are required to establish production tend to have limited entry. Nah, jadi ini ketika industri itu memiliki lisensi, izin, ya, ini juga menyebabkan perusahaan baru itu sulit untuk masuk pasar. Ya, kalau di kita salah satunya adalah ini lisensi penyediaan listrik, itu kan hanya boleh PLN.
lisensi penyaluran bahan bakar minyak itu hanya boleh Pertamina. Nah, ini tidak bisa masuk ke dalam pasar. Berikutnya government standards. Industries where rigid industry standard exist tend to have limited entry. Ini juga salah satunya SNI. Ya, kalau di kita ini membuat kesulitan karena UMKM kita tidak capable, tidak memiliki kemampuan memenuhi SNI. Selain syarat yang agak susah ya, requirement yang dibutuhkan juga agak susah, dan berikutnya biayanya juga lumayan tinggi, yang bisa menjadi high cost ekonomi bagi UMKM. Ya, ini SNI. Ini ketika perusahaan sudah memiliki SNI, ya relatif dia akan establish. Ya, perusahaan baru yang masuk, ya, itu akan sangat sulit. Tetapi kalau di Indonesia masih belum ya, masih belum. Konsumen kita tidak terlalu memikirkan government standards. Ya, ini problem sendiri di sisi lain, di sisi konsumen, tetapi di sisi produsen jadi keuntungan. Artinya government standards tidak menjadi syarat untuk dipenuhi untuk mendapatkan pangsa pasar. Tapi kalau semakin meningkat market share-nya, maka lebih baik government standards semacam SNI itu dipenuhi. And then we next to typical barriers to exit. There are some barriers. The first is investment in specialist equipment. It is an investment in specialist equipment that cannot readily be used in other industry, tend to be an impediment to living the industry. Ini hambatan untuk keluar dari industri, salah satunya ini memiliki investasi di peralatan-peralatan khusus. Contohnya adalah industri-industri kesehatan. Maka ketika mau tutup, ini akan kesulitan. Satu, kalau mau dibangkrutkan, mau dijual segala macam, tidak ini. Sehingga sebisa mungkin mereka tetap establish, tetap eksis ya. Sehingga mencegah mereka untuk keluar dari industri. Berikutnya specialized skills. Highly specialized skill by industry participant that cannot be utilized in other industry tend to be an impediment to leaving the industry. Ya, ini juga sama ya. Jadi skill khusus ya, ini juga mempengaruhi. Contohnya industri apa ya? Yang intinya dia memproduksi barang-barang khusus. Ini yang tidak bisa diserap oleh industri lain, juga menjadi hambatan untuk industri itu untuk keluar dari pasar. Artinya ada tenaga kerja yang tidak akan terserap di pasar yang lain. Ya, ini jadi problem juga, ini jadi hambatan untuk keluar dari pasar. And then there is a high fixed cost. High level of dedicated fixed cost tend to be an impediment to living in industry. Ini juga salah satu hambatannya ya. Jadi ketika fixed cost-nya tinggi, ini jadi problem juga. Kalau keluar bahaya, sudah investasi gedung, investasi tanah, ya, membangun gedung dan segala macam. Ya, itu misalnya dia tidak perform ini hasilnya, itu juga sulit untuk keluar dari pasar karena investasinya sudah besar, fixed cost-nya sudah tinggi. It is some condition of rivalry. Yeah. The first is condition that easy to enter. It is intensive rivalry, and then difficult to exit. Ya. Jadi masuknya mudah, keluarnya susah. Ini intense rivalry sifatnya. Ya. Ada juga kondisi difficult to enter, and then easy to exit. Masuknya susah, keluarnya mudah. Ini yang umum. Yang umum ya. Dalam artian monopolistik seperti ini. Jadi masuknya sulit tapi keluarnya mudah. Berikutnya easy to enter, ya. Terus easy to exit, ini moderate rivalry, ya, moderate rivalry. Nah, terakhir difficult to enter, and then difficult to exit. Ini moderate rivalry juga. Jadi masuknya mudah, keluarnya susah. Nah, ini juga moderate rivalry, ya. Jadi ada dua moderate rivalry. Yang kondisi-kondisi ini yang notabene terjadi dalam industri kita. Jadi ada yang masuk ke dalam pasar yang mudah, keluarnya susah. Ada yang masuknya mudah, keluarnya mudah. Ada yang masuknya mudah, keluarnya juga mudah, yang moderate rivalry ya. Berikutnya ada yang masuknya susah, keluarnya juga susah. Ya, ini kondisinya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.